warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita, saya ingin mengajak kita semua mari berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selawat kita bersama-sama turun keberkahan, semakin nambah berkah lagi majelis kita. Amin, amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian. Kita mengucapkan alhamdulillah atas begitu besar anugerah nikmat yang masih Allah berikan kepada kita hari ini. Nikmat kesehatan Allah masih berikan kita, usia yang panjang Allah masih berikan kita, nikmat kesehatan mata Allah masih berikan kita, nikmat telinga untuk bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala masih berikan jantung kita, nikmat untuk terus mendetak dari kita dalam kandungan ibu kita sampai hari ini. Allah masih memelihara nikmat detaknya jantung kita. Maka kita renungkanlah nikmat-nikmat Allah itu. Dan nikmat yang terbesar yang Allah masih berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa mendakwahkan agama Islam, bisa menyebarkan indahnya Islam kepada saudara-saudara kita. Maka memuji Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu hal yang patut harus kita lakukan. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada sosok yang selalu kita rindukan ingin berjumpa dengannya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan dalam segala aspek kehidupan, hatta termasuk dalam urusan sehat. Rasulullah harus menjadi tauladan kita. Mudah-mudahan insyaallah hari ini kita berkumpul di rumahnya Allah ini. Hari di dunia, insyaallah nanti di akhirat kita berkumpul lagi bersama. Amin, amin, ya Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Dompet Du'afa Waspada yang hari ini yang mengundang saya, ketua kita, Banda Ustaz, kalau saya Ustaz lah. Saya manggil itu selalu Ustaz Sulaiman Ariga yang telah hadir. Insyaallah kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, makin bertambah terus ya, semangat untuk mengelola Dompet Du'afa ini semakin berjaya. Amin. Dan juga di sini ada guru kita Al Ustaz Ramadan Ariga. Saya anggap guru kenapa? Karena beliau ini selalu kita minta kasih tausiah, kasih bekal-bekal untuk kami dokter-dokter di neurologi saraf di USU. Ada beberapa kali teman-teman saya, ya walaupun nggak bisa offline pun jadi. Alhamdulillah telah memberikan materi kepada kita semua. Dan juga akhir saya ini hari ini yang mendampingi saya Ustaz Amri, juga teman-teman dari relawan Dompet Du'afa, para muzaki juga yang hadir di sini, dan juga termasuk yang saya muliakan para dai ya, yang menjadi tonggak sebagai agama Islam, hidupnya agama Islam. Yang terkadang kita tak mampu sampai ke sana, tapi antum semua Allah bersebutkan iman untuk sampai ke sana. Ada sahabat ya, saya kenal beliau kemarin, kami berapa bulan lalu ya, saya bersama rombongan jamaah tabligh ya, sama Pak Wakil Gubernur itu ke Samosir, Syokian. Macam Ustaz sahabat itu. Iya. Wali Allah ya sendiri. Ulama aja tuh ya kan. Alhamdulillah menghidupkan masjid. Enak aja masjidnya Pak. Betul, dari sana. Pinggir ke sana. Udah. Belakangan awal nanti ya. Pinggir danau kan. Iya. 70 orang. Alhamdulillah Pak Ijik dari sana. Masya Allah. Ada yang keliling kampung, ada sedikit
apa ya, kita dapat apa laporan dakwah sana lah. Ya, termasuk kuliah saya sertifikat itu juga. Itu ada namanya jaulah itu keliling kampung. Ada satu tua sakbar dan dikejar anjing. Iya. Kejar anjing saya. Banyak kali anjing ada sama saya. Jadi apa amalan Ustaz? Apa ya udah, kalau dikejar anjing bilang aja kitmir, bilang. Wah, apa kitmir itu? Rupanya nama anjing Ashabul Kahfi kitmir. Dia mandikan. Gitu. Masya Allah, itu pengalaman dakwah ya pada teman semua ya. Sahabat, salam jumpa bagi kita di majelis ini. Baik, saya tak pantas lah sebenarnya memberi satu bahan tentang tausiah lah ya pada dai-dai semua sekalian. Lebih ke arah kita saling sharing ilmu saja, ya. Dan saya minta mengisi kajian dengan tema, ya, bagaimana hidup sehat ala Rasulullah SAW. Dan ini memang sangat sinergi dengan moto kita hari ini, ya, muhasabah akhir tahun. Apa motonya? Disebutkan menjadi pribadi yang bersih, ya, menyongsong masa depan yang lebih baik. Pribadi yang bersih ini maksudnya apa ini? Bersih fisiknya, bersih jasadnya, ya. Bersih dari apa? Dari micin dari katanya ya. Nah, pokoknya kita bersihkan semua. Jasad, lahir batin kita bersihkan. Tadi sudah bersihkan sama Ustaz Arga, saya bersihkan urusan jasad-jasadnya ya. Ya, nanti kita bongkar bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Saya mohon nanti tak ada koreksi dari Ustaz kalau salah menyampaikan hadis, saya kutip hadis-hadisnya dikit ya. Ayat Al-Quran saya mohon koreksi karena memang kearifan saya ya banyak ya. Kita pun memang di bidang ya kesehatan lah bagi kita dunia kita ya, agak jauh-jauh sedikit lah ya. Hadis sama apa namanya ayat-ayat Al-Quran. Baik. Nah, saya mulakan dengan mengutip penggalan hadis Nabi SAW. Yang ini hadisnya panjang, tapi di sini ada satu makna yang sangat mendalam sekali. Rasulullah sampaikan kepada kita, ingatlah ya mudamu sebelum masa datang masa tuamu, dan ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa tua. Hari Bapak lihat muda-muda semua, Masya Allah ya. Yang tua ada saya kenal muda, Bapak muda juga muda ya. Panjang umur ya, insyaallah ya. Rata-rata di bawah 50 tahun semua ya, insyaallah di sini. Nah, selagi kita muda, investasikanlah ya gaya hidup sehat dari sekarang. Kenapa kok seperti itu? Orang tua sekarang pun makin meningkat kasus-kasus penyakit degeneratif. Di rumah sakit Adam Malik itu sekarang udah ramai sekarang. Kasus penyakit stroke, sakit jantung. Bahkan kebetulan ada sama beberapa teman-teman di MUI Medan itu, kita tengok usah-usahnya banyak sakit usah di MUI itu. Sakit darah tinggi, sakit gula paling banyak usah-usah. Ya, sakit kanker kering. Usah-usah kita ya. Iya. Mau dia ustad, mau dia nggak usah kena semuanya. Ya, dihajar sama penyakit itu. Maka ternyata digaji adalah karena gaya hidup kita yang cenderung banyak merusak tanpa kita sadari. Ya, sampai Rasul katakan, ingatlah sehatmu sebelum datang masa itu. Gunakanlah 5 sehat ini untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Ini banyak sekarang anak muda sekarang, udah masih muda-muda, habis waktunya untuk gaya hidup yang destruktif. Main game sampai lebih 6 jam, warnet. Yang makanan sekarang tuh anak-anak sekarang gimana makannya? Adakah orang tua buat masakan sendiri, buat bonton jajan pun micin lagi banyak rame, ya konsumsi pun, ya banyak bahas pewarna, pengawet. Itulah gimana lah nanti 20 tahun ke depan model-model kita ini. Maka oleh karena itu diingatkanlah hari ini. Jadi ini tidak hanya diingatkan ini untuk kita, untuk para kita, tapi disampaikan ke para jamaah-jamaah kita ya. Nah, ini kasus-kasus penyakit yang meningkat ya. Nah, ini ada satu grafik ya. Yang merah ini penyakit tidak menular, misalkan penyakit menular, misalkan malaria, DBD, tipus. Kasusnya segitu-segitu aja ya. Ini usia dari kita lahir sampai usia tua. Pertamanya usia itu kasusnya rata-rata hampir mendatar. Tapi lihat yang biru ini kasus penyakit tidak menular. Contohnya apa? Penyakit jantung, penyakit stroke, gagal ginjal, ya.
penyakit sindrom metabolik, yang mana kasusnya bertambah usia meningkat kasusnya. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ini data tahun 2017. Nggak tahu dari 2021. Ya cenderung meningkat. Maka kita sebagai umat Islam punya tugas untuk menyampaikan, punya tugas dakwah. Siapapun dakwah punya siapa saja. Ya, mau dia ustaz atau ustaz harus ada isi dakwahnya. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, orang muslim itu dia berdakwah ngajak orang kepada Allah. Kita pun ngajak aja, bukan ngajarin urusan nanti ulama kita, ustaz kita. Kita ngajak aja. Ayo Pak, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Ayo Pak, gaya hidup sehat. Ya. Nah, jadi gaya hidup yang destruktif inilah yang merusak, yang telah kita investasikan sejak kita usia muda. Nah, contoh kebiasaan-kebiasaan yang sekarang orang sibuk bekerja, habis-habisan, habis waktu tidur istirahatnya dikorbankan apa? Bekerja overworking, itu jadi masalah. Ya, kemudian ya sekarang ya udah tua-tua, rumadi masih senang depan TV nonton sinetron. Nah, rumadi berubah tawa-tawa, lucu kali. Nanti kalau nangis sinetronnya nangis beda. Padahal ece-ece semua itu. Ece kan? Bisa nangis ya ece-ece. Tapi kalau dia duduk majelis taklim, dengar hadis Nabi, dibacakan Al-Quran, panas pantatnya, bulan aja. Betul? Bulan aja. Maka Ustaz ini ceramah. Ngantuk. Nah, itu model-model kita. Gak apa-apa, dia tadi malam tahajudnya panjang kali. Kita semua baik sangka. Dan itu harus baik sangka. Gak boleh bersangka, gak boleh tinggi hati, gak boleh merasa lebih hebat. Baik sangka aja insyaallah. Nah, jadi stres. Saya tadi teleponan sama ibu. Dia mengeluhkan anaknya keras sekali. Pokoknya gak bahagia buat itu. Bahkan dia bilang, berasa padahal saya udah hajikan anak saya 2. Saya udah buat pengajian. Saya udah zikir amalan tiap hari. Anak saya kok kayak gini, kayak neraka rumah itu. Stres ya. Tapi udah haji 2 kali kok stres, gitu kan? Stres. Nah, stres ini pun karena apa? Salah satu karena ya iman yang kurang. Penelitiannya ada. Itu orang-orang yang beriman tuh, maka dia tidaklah sampai stres. Stres awal biasa, tapi stres berlama-lama jadi masalah, jadi penyakit. Ya, dia harus sakinah hatinya. Ya, ini juga masalah nih sekarang. Ustaz-ustaz pun banyak merokok sekarang. Ya, merokok. Nah, kalau istilahnya madak, tapi saya tidak membenci ustaz yang merokok, tidak. Ustaz Ahmad kan merokok, berarti saya, ya kan? Jadi merokok ini satu penyakit umat juga sekarang. Ya, anak-anak muda sekarang ikut merokok gara-gara yang tua merokok. Dia cari contoh dia, bapak gua merokok. Kenapa kau merokok? Orang tiap hari suruh buang puntung rokok. Nah, buangkan puntung rokok. Kau tahu dokter Hasan? Saya juga pernah disuruh buang puntung rokok. Sebelum dibuang ada singkat. Pernah juga pernah, cuma sehari aja. Nah, gaya hidup ini pun merusak ini. Tidak hanya merokoknya, asapnya pun berkira jadi perokok pasif. Nah, ya ini, itulah dia. Ya. Ini dai-dai yang sampaikan ini. Ya. Kenapa kau harus sampaikan? Sudah ijma, itulah bahasanya. Ijma seluruh dokter dunia dari Amerika, Afrika, Bangladesh sampai sekarang di Indonesia, Malaysia, semua sepakat rokok ini membuat mudarat penyakit. Nah, kalau tanya ijma ulama terbagi 2, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, yang haram itu Muhammadiyah haram, Saudi haram, yang NU makruh. Makanya kalau orang merokok jadi bilang haram kau, bisa pula ya Ustaz ya, karena ada hukumnya makruh ya. Nah, dia pakai yang makruhnya. Kalau haram semua macam makan ini lah kita. Babi haram lah, haram. Rokok haram lah, haram. Berarti macam semua babi lagi bisa ya. Nah, bisa pula kita bilang gitu. Dia pakai yang makruh. Tetapi alhamdulillah ini harus kita ingat-ingatkan.
baik di keluarga kita, karena rokok ini memudaratkan. Ya, ada 4.000 zat dalam rokok, 250 zatnya itu berpotensi karsinogenik, termasuk cyanida, hidrogen cyanida. Itu kandungan dari racun tikus untuk mengawetkan rokok. Makanya rokok itu supaya tahan lama diawetkan dengan bahan-bahan. Nah, ini jadi masalah kita bersama, ya. Dan dia harus sampaikan, ya, mudaratnya rokok ini kepada umat ini, dan janganlah kita direktur produk rokok, ya. Nah, jadi ini jadi masalah kesehatan kita saat ini. Nah, ini sudah ditampilkan pun di bungkus rokok, masih banyak juga orang yang rokok. Ya nggak tahu lah cara mengingatkannya. Saya ada dapat kasus kena stroke sampai lebih 3 kali, Ustaz. Kebiasaannya udah darah tinggi, seharusnya merokok. Pak, merokok lagi nggak, masih merokok lagi? Nggak, Pak dokter, saya udah tobat. Oke, nah kontrol, ngadu istrinya sama saya. Pak dokter, merokok lagi suami saya. Udah 3 kali kena stroke, masih juga. Itulah yang sudah tiap hari kadang ke pasien itu korban rokok. Semua rata-rata sakit jantung, rata-rata lebih 80% merokok. Jadi kita ingatkan ya, karena ada juga orang yang merokok ini agak apa sedikit ya. Itu Pak dokter nggak merokok udah mati duluan. Kayak mana tuh caranya Ustaz mendakwahkannya Ustaz? Itu yang merokok nggak merokok mati duluan, yang merokok tahan lama. Gimana itu secara menjawabnya? Kalau saya bilang rokok ini resiko, kita merokok 30% kita sudah ada resiko kemungkinan jatuh ke penyakit tadi. Ya, setiap kita merokok, sisa merokok, berkurang usia sel kita. Berapa menit? Nggak salah saya 1 menit berapa? Berkurang usia sel kita. Ya, jadi ya inilah ya, jadi masalah kita bersama, dan anak-anak pun sudah mulai sekarang bersama. Jadi semua itu solusinya gimana? Maka tidak lain solusinya adalah ayolah kita kembali back to Islam lagi. Ya. Balik ke agama Islam. Bagaimana hidup yang sehat itu? Kalau ditanya, Pak dokter gimana supaya kita hidup sehat? Gampang aja lah, pelajari aja lah hidupnya Nabi. Mau tidur dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, praktekkan, insya Allah kau sehat. Apa buktinya? Rasulullah SAW, beliau dalam riwayatnya pun sakit, mohon maaf kalau salah 2 kali dalam riwayatnya. Itu pun karena efek diracun sama wanita Yahudi di perang Khaybar, kemudian di akhir hidup beliau demam tinggi, itu pun katanya dari efek racun yang masih ada. Pernah Rasulullah sakit kepala, pernah, tapi istirahat 1 hari, berdiam 2 hari di rumah, bagus lagi. Ya? Pernah Rasulullah umrah sakit kepalanya minta dibekam Rasulullah. Selesai masalahnya. Nah, kita coba sekarang, ya. Tanya ibu-ibu, mau apa keluhannya? Banyak kali keluhannya. Saya kasih tips ya, kalau ke dokter jangan banyak kali keluhan. 1 aja keluhannya. Sebab kalau banyak kali keluhan, berarti banyak obatnya. Ya. Tes nggak? Percaya tes lah, tes. Nanti Ustaz ke dokter, Bu sakit apa Bu? Sakit kepala Pak dokter. Udah berapa lama? Ada seminggu. Apa keluhan yang lain? Oh banyak kali Pak dokter. Ini sakit, muncul asam urat. Apa lagi? Nggak bisa tidur malam. Apa lagi? Sakit asam lambung. Ya, mual kalau makan. Udah obat berapa macam tuh? Yang 1, 2, 3. Obat lambung itu minimal 2 dikasih. Ada yang sifatnya menetrakkan asam lambung, ada sifatnya untuk menekan produksinya. Wah, habis biaya kesehatan. Pulang kanker, kantung kering. Ya? Sakit lagi. BPJS bangkrut, banyak kali keluhan. Jadi kalau ke dokter jangan banyak kali keluhan. 1 aja masalah utama udah selesai. Rupanya penyakitnya stres. Kenapa? Baru dibentak lagi ya. Stres, sakit kepala, stres, asam lambung naik, sakit asam lambung, asam urat naik, karena stres. Nah, penyebabnya dibentak sama lagi. Nah, gitu ya. Atau sama kembali. Siapa suruh yang bicara lagi-lagi kan gitu. Emansipasi lagi-lagi saja. Nah, gitulah ya. Nanti ada bagian lagi-lagi Bu, tenang aja. Ya.
Jadi riwayatnya beliau ini Masya Allah sosok yang ya sehat luar dalam Rasulullah. Ya, sehat luar dalam. Bahkan Rasulullah pernah bergulat Rasulullah. Siapa nama lawan tanding Rasulullah? Ada yang tahu? Ustaz? Bukanah bin Yazid. Ditantang sama Bukanah bin Yazid. UFC, Ultimate Fighting Champion. Ayo siapa penduduk di sini yang bisa menantang aku kata Bukanah? Tantang kalah. Yang bisa mengalahkan aku kasih 100 ekor kambing. Rupanya ada Rasulullah. Ditantang ada Rasulullah. Rasulullah mainkan lah ya kan? Oke, Rasulullah. Mainlah UFC kan? Kalah Bukanah sekali. Nggak puas dia, tambah lagi 100 kambing. Kalah lagi. 3 kali kalah. Berapa kambing ya? 300 kambing. Mengakulah serukan. Padahal ini sosok yang kuat. Dia termasuk nggak salah jalur Quraisy juga dia. Jalur Quraisy juga. Quraisy itu orangnya kuat-kuat. Akhirnya apa? Mau dikasih kambing tadi. Apa akhlaknya Rasulullah? Dikembalikan Rasulullah. Langsung jatuh hati Sirukana, akhlaknya Nabi masuk Islam. Kita coba dai kayak gitu. Wah, bulan dikasih kambing. Balik enggak? Enggak ada balik ambil, takut terus. Buat ternak, berhenti jadi dai 300 kambing. Model dai. Ya kan? Jadi nggak sanggup lagi kayak gitu ya. Ambil aja kambing, ternak kambing, sedekah, masukkan itu dompet 2 apa ya gitu. Ada zakatnya kambing ternak ya gitu. Itu cerita ternak kambing dia. Nah, jadi sosok dia kuat, bisa mengalahkan pegulat yang itu sangat tangguh ya. Nah, oleh karena itu semua solusi ada pada Islam. Nah, kita kalau lihat gambar ini rasanya, aduh mantap kali. Ini apa kira-kira ini? Roma. Pingin kita sana Ustaz? Oh, pingin kali ya. Kalau bisa dapat istri sana ya. Di sini banyak maksudnya. Ini mukanya kau tengok banyak belum menikah mukanya. Belum semua. Kalau Ustaz belum menikah lagi. Mau dua? Silakan yang mau menduakan. Ya, belum menikah ya. Nah, cari orang sana, memperbaiki keturunan. Ya. Kenapa orang pergi ke sana kira-kira? Apa bikinnya? Oh, yang survei membuktikan, negerinya enak, bersih, sejuk, orang ramah-ramah. Ya, kok bisa lah seperti itu? Ternyata kalau dari sejarahnya Eropa ini dulu abad pertengahan kalau tidak salah saya, salah satu negeri yang kotor, negeri yang terbelakang. Maaf, urusan cebok aja nggak ngerti orang Eropa. Mandi Raja Louis itu, Louis 14 itu, ya, asal ada gambarnya. Raja Louis 14 itu nggak pernah mandi seumur hidupnya. Bahkan dikatakan baunya seperti hewan liar. Ratu Elizabeth, ratunya mandinya cuma 2 kali dalam setahun. Jadi supaya nggak bau mereka pakai minyak wangi. Ya. Nah, itu terjadi di Eropa. Ekspansi masuk, ya, Islam ke sana sampai saya baca sejarahnya itu orang Muslim untuk hidup. Saking baunya. Pernah nggak, akhwat sekalian, sepatu tinggi itu apa namanya tuh? High heels ya. Itu kan dari kebiasaan orang Eropa. Kok bisa sepatu tinggi-tinggi itu sampai sekarang? Karena saat itu orang-orang ratu-ratu Eropa, raja-raja orang-orang kaya di Eropa saat itu, mereka pakai yang tinggi-tinggi karena menghindari kotoran yang ada di jalanan itu. Jadi orang itu kalau buang air besar nggak tahu buang kemana. Di jalan. Potong hewan nggak tahu caranya gimana pakai. Nanti buka Google silakan. Ya, suramnya dulu Eropa masuk Islam. Itu orang Eropa lain kan kok wangi-wangi aja orang Islam ini. Sampai yang tukang cangkulnya pernah studi banding dia ke Timur Tengah pun bersih. Akhirnya dikenalkanlah sama Islam gaya hidup sehat. Termasuk yang menemukan sabun itu adalah orang Islam. Ar-Razi, seorang dokter, disempurnakan lagi abad 16 kalau nggak salah. Az-Zahrawi, ya, Abdul Qasim Az-Zahrawi menemukan formulasi baru sabun tambah aromaterapi.
Jadi yang menemukan sabun adalah orang Islam. Dengan sabun inilah bersih, lemak-lemak lengket bisa bersih. Dan Islam mengajarkan cara buang air yang betul. Hebat Islam. Tapi coba lihat sekarang negeri yang mayoritas Islam, kira-kira coba lihat, lebih kotor dibandingkan negara. Bahkan ya orang Muslim sendiri makan enak aja di buang sampah, just buang sampah. Tak peduli sudah dia menzalimi lingkungan. Akhirnya muncul banyak penyakit. Siapa yang salah? Karena kita sendiri yang ternyata tanpa kita sadari kita jauh daripada perilaku hidup yang sesungguhnya dalam Islam. Maka konsepnya adalah para hadirin sekalian, Islam itu bersih, mengajarkan kebersihan. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bahkan Nabi katakan jangan kau jadikan rumahmu seperti rumah orang-orang Yahudi. Kenapa rumah-orang Yahudi kotor, tidak bersih? Nah, oleh karena itu kita mulai nih, kita dakwahkan seperti tadi, moto kita menjadi pribadi yang bersih. Kita melalui kebersihan diri kita, makanan kita, pakaian kita, lingkungan kita. Kita mulai. Jangan kita nanti dakwah di luar kepada Allah. Rupanya rumah kita pun tengok macam rumah hantu rumah Ustaz itu, ya. Kotor, bau, jangan sampai. Ya, kita harus menjadi contoh, ya, tauladan, ya, bagi umat ini. Nah, contoh bukti Rasulullah sangat perhatian dengan kebersihan. Ada sunnah fitrah, ya, sunnah fitrah ini dalam hadis riwayat hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang katakan bahwa fitrah itu ada 5 macam fitrah. 1 khitan. Ada yang belum khitan sini? Kalau belum khitan, jumpai sama saya nanti saya khitan. Nanti sponsornya dompet apa? Ya. Masa belum ada hitam sini kan, ngacang aja ya. Ustaz saya belum hitam Ustaz. Oh jadi rupanya ada penyakit yang bisa dihitam, ada yang nggak bisa dihitam, ya. Hitam. Dan ternyata orang Barat sekarang lomba-lomba hitam. Saya sebuah bulan sama tidur sama orang Kristen di Jakarta, di rumah sakit pusat kota itu kita 2 bulan. 2 bulan saya sama orang Kristen di mana? Saya mulai kehidupan dia. Kita pun tertunjukkanlah kehidupan kita, ya kan? Kita dakwah sekitar dalam artian hidayah lah, begitu kan? Kita apakanlah urusan kesehatan Islam. Tertarik dia hitam, saya cerita hitam tertarik. Dan setelah itu ingin hitam tapi takut. Ayo saya hitam nanti. Dia mau metode yang canggih sama dia, nanti saya bawa teman yang bisa datang itu. Tanpa rasa sakit, tanpa suntik, saya bilang bisa. Oh gitu. Belum juga tertarik. Akhirnya nikah deh. Ternyata setelah nikah berapa bulan, sama saya 6 bulan, tiba-tiba hitam. Loh kok hitam? Diam-diam aja. Iya, komplain istriku katanya. Ternyata kalau hitam lebih mantap katanya. Masya Allah ya. Biar gak ngantuk, bangun terus kan? Bangun. Jadi hitam ini ya membersihkan area reproduksi kita dan mencegah penyakit kanker. Dan kasus kanker penis itu meningkat pada orang-orang yang hitam. Saya udah tengok orang sakit kanker penis. Bau, masya Allah. Masuk ruangan masih belum sampai ke langsung bau. Itu kanker penis. Dibuka, masya Allah. Tengoknya pun awak tak satu. Kanker penis itu muncul gara-gara kanker. Alhamdulillah Islam mengajarkan kita dengan sunnah fitrah kita. Kemudian tengok nih yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Mohon maaf ini, ada bahasa-bahasa yang kurang bagus kita, ya. Namanya dokter emisi ya, reproduksi. Apa urusannya Islam mengajarkan mencukur bulu kemaluan? Coba. Kok iseng kali ini agama kita kok urus-urus urusan bulu-buluan? Ayo saudara, apa maknanya? Ternyata kalau dalam kajian kesehatan ya, itu di area khas kita itu ada kutu namanya pediculosis pubis namanya. Kutu yang ngikat di situ, nggak nampak dia. Nah, jadi sini sering gatal-gatal. Nah, jadi sunnahnya Nabi mengajarkan kita adalah dicukur bulu kemaluan. Sampaikan kepada umat, ya 40 hari harus cukur lah. Jangan lebat. Termasuk bulu apa? Hah? Bulu ketiak.
Udah bulu ketiak pula lagi terus Islam. Apa pula Islam ini? Apa kata Rasulullah? Dicabut bulu ketiak. Cabut. Loh, apa manfaatnya kalau dicabut? Nah, ternyata mencabut bulu ketiak bisa mengurangi mikroorganisme penyebab bau ketiak. Nah, hebat Islam kan? Jadi kalau kita cabut bulu ketiak, apa yang terjadi? Ini bulunya. Nah, ini kulit. Di bawah kulit itu ada kelenjar, namanya kelenjar sebasea, kelenjar pseudonephra. Itu kelenjar sebasea menghasilkan sebum. Kalau dia banyak dihasilkan, ya, dia tempat makannya kuman, penyebab bau ketiak. Kata kita pakai Rexona aja, serat, kita tutup dia, makin bau nanti ujung-ujungnya, tutup dia sekretnya, ya, makin tumbuh dia. Akhirnya apa? Dicabut, tercabut bulunya. Kelenjar pun rusak, itu tercabut sehingga terjadi produksi kelenjar sebum, lemaknya berkurang, otomatis bakteri juga sedikit. Itu konsepnya. Maka cabut bulu mulai sekarang dakwahkan cabut bulunya, ya. Kumpulkan nanti masyarakat sama Ustaz sahabat, ayo cabut bulu ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngajinya bisa ngaji hadis kan kita amalkan langsung, bacakan sunnah literat. Ayo cabut semua. Tapi jangan di sini cabutnya di rumah, ya. Yang sudah ada pasangan saling cabut berpahala nggak Ustaz Ramadan cabut mulutnya? Pahala kan? Berpahala. Satu bulu satu pahala, dua bulu dua pahala. Salah satu hal yang kita anggap biasa ternyata kata Ustaz berpahala. Sampaikan. Jadi kalau mau masuk surga cepat cabut dulu tiap ya. Apalagi cabutnya sambil dikir, subhanallah, astagfirullah. Nah sabar istri kita dicabutnya segini sekali papan. Selesai kayak vaksin. Selesai. 100 pahala, ya kan? Ya kita ngajinya praktis saja lah ya. Amalkannya mudah banget. Cuman kadang lupa gitu. Menggunting buku, urusan menggunting buku ajarkan anak-anak kita yang bukunya. Ya guru kita udah mengajarkan dulu di SD. Nah, mana buku? Buku pakai apa tuh kan? Potong dia. Ternyata itu sunnah Nabi gunting buku. Ini enggak dai panjang-panjang bukunya. Jempolnya sendiri jempolnya. Nengok pula tuh. Kuning pula warnanya jijik. Gila dan setan lah ya. Di sini kan kata orang tua kita katanya tempat setan katanya di bawah itu. Pula ya, gitu ya. Tapi itulah sunnahnya kita mengikuti hukum, memendekkan kumis. Nah, kumis awak sikit, rapikan. Ya. Jangan kumis orangnya udah panjang-panjang sampai menutup mulutnya. Apalagi dipanjangkan, ada sunnah fitrahnya, janggut. Tengok janggut semua, masya Allah, alhamdulillah ada janggut. Walaupun satu dari janggutnya. Jadi janggut itu sunnah juga, ya. Ini juga sunnah dalam hal siwak, membersihkan mulut. Rasulullah kegemarannya bersiwak. Ya. Berapa kali lah Rasulullah bersiwak satu hari? Kira-kira berapa kali? 5 kali. Oh, minimal 5 kali. Laula anna syukra ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memperhatikan umatku, wajibkan mereka bersiwak inda fi kulli shalah, setiap kali salat atau dalam setiap kali wudu. Minimal salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali minimal. Ternyata kita bongkar lagi perilaku Rasulullah khutbah bersiwak, baca Quran bersiwak, mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak. Atau sampai beliau mau meninggal dunia, ditengoknya dari kantong sahabat dari siwak, ditengoknya aja, paham dari siwak Rasulullah, mau siwak Rasulullah, mau diambil, dibersihkan, dipotong, dibersihkan, dikasih ke Rasulullah, disiwakkan ke Rasulullah. Sampai mau meninggal pun ingatnya siwak. Artinya Rasulullah sangat perhatian dengan urusan kebersihan mulut. Coba kita lihat sekarang sudah berapa banyak berapa kali kita sikat di satu hari, berapa kali kita sudah perhatian terhadap kebersihan mulut kita. Ya, jadi siwak itu bersih. Dan bahkan penelitian siwak ini banyak sekali yang membuktikan khasiat siwak. Bahkan dibandingkan kayu siwak, ini kayu ya, siwak itu perilakunya ya. Tapi kalau mau pakai bahan ini lebih mantap ya.
Karena ternyata kayunya lebih unggul daripada ini. Kuman bakteri Streptococcus yang merah-merah ini, ya pakai siwa ternyata berkurang jumlahnya. Ini pakai sikat gigi, ya berkurang juga, tapi tidak sebanyak kayu siwa. Ini penelitian Ahmad NZ tahun 2004. Ini juga jurnal penelitian yang membuktikan bahwa di dalam siwa itu ada salvanola ekstrak yang mana bisa membunuh kuman actinomycomicans, ya. Ini kumannya penyebab radang pada gusi. Ini gusinya radang, bekak-bekak, biasanya nyeri kalau makan, bau mulutnya, ya sampai dalam gejala demam, ya. Nah, ini namanya periodontititis. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim, siapapun itu, maka harus perhatian urusan kebersihan mulut. Bahkan orang yang makan bawang, ya, tak boleh bersih, tak boleh pakai haram tidak, ya, tapi dalam keadaan dia suruh bersihkan. Makan jengkol bersihkan. Rokok, kira-kira rokok wangi atau bau kalau kita? Bau bukan? Nggak tahu ya, nggak pernah merokok ya, insya Allah ya. Ya, rata-rata ibu-ibu saya jauh tanya, rata-rata bilang bau. Nah, itu soal Allah, pada sholat bau rokok. Bagaimana lah datang ke malaikat, ya, lari malaikat rahman. Ya, nah dakwahkan juga, ya, ini memanjangkan janggut nih. Ya, ini banyak nih, ada juga beberapa dalil tentang sunnah fitrah, ya. Namanya janggut, ya. Nah, ini kita yang kecil-kecil aja, ya. Rasulullah berjanggut, ya. Saya bilang Rasulullah berjanggut. Jadi kalau mau pahala sunnah 24 jam non-stop, berjanggut, ya Allah, aku panjangkan janggut ini ikut Ahmad Dhani. Nah, kalau kita dapat pahala dia. Tapi ya Allah, aku ikut Rasulullah SAW. Walaupun satu jam awal, ya Allah, itu Rasulullah. Tapi jangan pula disalahkan orang yang tak berjanggut. Kau tak berjanggut, kau tak sunnah kau. Jadi tak sunnah apa kafir kau? Kenapa kau menyerupai orang kafir? Bukan dia itu yang ngaji kita, ya. Ini Ustaz tak berjanggut, jangan ngaji sama Ustaz tak berjanggut. Nah, boleh kayak gitu. Karena Ustaz kita, ulama kita. Soalnya Ustaz Arika berjanggut, ya. Janggut. Janggut aja kalau ada. Ya. Jadi janggut ini penting, ya, tapi jangan sombong nih orang janggut, pertama-tama janggut, sunnah ya boleh. Tapi ini membuktikan kepada kita, ya, videonya ada kita jalan, ya. Coba klikkan Ustaz, tengah sana, tak klikkan, klikkannya ini ya. Jadi ternyata ini baru dapat dari Tanas TV kemarin, manfaat janggut bagi kesehatan. Ahli mikrobiologi menemukan ada potensi antibiotik, antibakteri jahat pada janggut, ya. Jadi diambil, ya, hapusan, ya, di daerah janggut yang bersih yang terpelihara. Ingat ya, janggut yang rapi, bersih dan terpelihara. Kemudian dioleskan ke media agar ditumbuhkan, rupanya ada kuman baik di situ, bakteri baik. Jadi Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Nama bakterinya namanya Staphylococcus epidermidis. Sering pada kulit. Nah, ternyata bakteri itu bisa mencegah jumlah bakteri E. coli. Apa itu E. coli? Penyebab infeksi saluran kemih. E. coli, penyebab infeksi kulit, E. coli. Itu paling banyak pada kotoran manusia. Nah, ini mendiakannya ditemukan ternyata bakteri baik yang muncul. Masya Allah, pantaslah, ya. Rasulullah SAW itu menekankan dengan sunnah-sunnah fitrah tadi. Ya. Jadi cari calon suami yang benar. Apa tuh? Lanjut. Ya. Baik, ya. Oke, apa nih? Nah, masih ada waktu sedikit lagi, ya. Kita cerita bersih-bersih aja, karena saya tengok temanya pribadi yang bersih, ya. Ternyata dalam syariat kita, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, ada satu juga di dalam syariat wudhu kita, ya, efek kebersihan. Dari seluruh hampir aspek wudhu bersih, kulit, membersihkan kulit yang terpapar matahari, wajah, tangan sampai siku, kaki, ya, kepala, ya, rambut, jenggot, ya, itu dibersihkan sampai kumur-kumur pun membersihkan oral hygiene. Nah, ada satu hal ini berhubungan dengan COVID juga ini, ya. Satu perilaku dalam wudhu namanya istinsyaq.
Ini saya pernah tanya, rata-rata, maaf nih ya, saya tanya kayak mana cara istinsak. Banyak yang nggak tahu, saya nggak tahu. Banyak atau istinsak itu seperti apa? Dan Islam ini. Nah, istinsak ini ternyata salah satu metode. Ini ada penelitiannya ya. Jadi memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan istinsak. Kemarin kita dalam muzakarah bisa dia sekaligus kumur-kumur, sambil hirup, keluarkan. Bisa atau satu-satu. Nah, nanti mau koreksi dari Ustaz kalau salah namanya. Ya, tarik airnya kemudian keluarkan. Nah, ternyata metode ini Prof dari Medan namanya Prof dari Fitimuli sudah melakukannya, tapi dengan membilas dengan NaCl, air infus itu dimasukkan dikeluarkan lagi. Itu katanya bisa mengurangi jumlah bakteri yang ada di sini, kuman, virus yang lengket di sini. Dan ini penelitian oleh namanya ya, ini dari Taif University. Ini dia membandingkan ya orang yang membilas air mulutnya membersihkan dengan cairan infus dibandingkan dengan orang yang sering istinsak. Ternyata dari penelitiannya dua-duanya bakterinya berkurang, jumlah bakteri Staphylococcus CMS, Staphylococcus aureus, E. coli berkurang yang ada di hidung kita. Untuk virus belum diteliti, tapi ini sangat menakjubkan. Artinya apa? Orang-orang yang sering istinsak insya Allah taklah sampai kena COVID. Karena COVID itu paling sering itu nengket di sini. Kita alhamdulillah wudhu 5 kali sehari, sekali wudhu 3 kali sunahnya. Udah lengket Pak, COVID tadi lengket, keluar lagi. Dan ini diamalkan sama dokter-dokter yang merawat pasien COVID. Saya udah tanya. Jadi setelah pakai APD gimana dokter? Jadi setelah pakai APD kami ambil pakai jarum suntik yang nggak ada jarumnya. Kemudian kami ambil ambil NaCl, cairan infus. Kemudian kami bersihkan ke hidung. Jadi keluar lagi. Masukkan lagi, keluarkan lagi. Itu efektif untuk mengurangi paparan COVID yang ada di sini. Mau sejauh-jauh Islam sudah dakwahkan istinsak ini kepada, ayo istinsak, muzakarahkan, ayo butuh istinsak tekankan, ya, kecuali dalam keadaan puasa ya. Nah, ini juga penelitian di Saudi, ya, di Malaysia, tapi diambil jamaah haji laki-laki, ya, yang melakukan istinsak dibandingkan yang tak melakukan istinsak. Nah, ternyata yang biru ini yang tidak melakukan istinsak, yang merah ini yang melakukan istinsak. Ditengok gejala demamnya, batuknya, suara serak, ya, kemudian cairan ingus keluar dari dari hidungnya, dicek, ternyata pada orang yang sering istinsak lebih kasus demam, batuk berkurang. Coba, gimana ceritanya? Ternyata bisa mengurangi bakteri penyebab infeksi saluran nafas. Istinsak, ya. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita bahas sebenarnya, tapi nanti kita mungkin ditanya jawab. Kemudian juga dari kebiasaan Rasulullah, ya, setelah wudhu dia pasti sholat kan, sholat. Nah, ternyata sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sholat sunnahnya, ya, termasuk salah satunya sholat malam, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini salah satu sholat yang ya dianjurkan sekali. Ternyata ada satu penelitian namanya Prof. Soleh, ini Prof. Soleh dari Jogja. Beliau mengambil hadis Nabi, hadis dari televisi yang artinya sholat tahajudlah kalian, karena sholat tahajud dapat mencegah, menghapuskan dosa, menyebabkan hati tenang dan menghindarkan dari penyakit. Diambil kata menghindarkan penyakit. Penyakit apa yang bisa dicegah? Tahajud. Kita bangun malam kok capek-capek bangun, sholat kok bisa menghindari penyakit. Dari mana ceritanya? Ditelitilah, namanya hormon kortisol. Bukan risol ya. Kita makan risol ya, kita makan risol. Ya, kalau saya makan risol nggak bisa dapat ceramah kita ya kan? Nah, kortisol. Ini hormon sifatnya kalau berlebihan kadarnya dia merusak. Orang stres, banyak pikiran, ya, banyak masalah tekanan mental, stres, kortisolnya naik. Tak di-manage-nya stresnya, dipelihara terus stresnya, berangsur-angsur akhirnya apa? Stresnya jadi kronis, kortisolnya meningkat, efeknya apa? Ke ginjal, dibuatnya ginjal kerjanya berat. Ke otak, dibuatnya gelombang otak berpengaruh. Ke jantung, dibuatnya jantung mulai detaknya lebih cepat. Tensi mulai naik.
Ditekannya ke pankreas, gula darah naik, insulin ditekan. Ditekannya ke sistem imun, diturunkan ke sistem imun kita. Dan itu sudah ada by riset penelitian. Sholat tahajud diteliti sama si Prof Soleh. Rupanya orang yang sholat tahajud dan yang tak tahajud, kadar kortisolnya berkurang di malam hari. Masya Allah. Di pagi hari tidak setinggi orang yang tidak tahajud. Masya Allah. Ya? Mulai dari diri kita lah latihan kita untuk hidupkan malam kita ya. Nah ini penelitiannya tentang sholat tahajud ya. Saya baca semuanya, ini juga penelitiannya, begitu penelitiannya. Ini sholat duha juga ya, sholat duha ternyata juga membawa kesehatan bagi tubuh kita. Nah, banyak lainnya ya, termasuk cara makannya Rasulullah SAW patut kita tiru. Baca makan Rasulullah, duduk ya, kemudian makan Rasulullah itu tidak berlebihan. Rasulullah mengangkat kakinya sebelah kanan ya, walaupun mengangkat kaki pun boleh ya, dalam kondisinya yang duduk lah ya. Ternyata kalau posisi duduk bagus untuk lambung pencernaan kita. Jadi lambung tidak mudah penuh, lambung tidak melar, ya cepat penuhnya, kemudian mencegah kerusakan katup ya. Juga panduan Rasulullah bagaimana dalam sebuah hadis, bagi perut kita dengan 3 bagian, udara, air, dan makanan ya. Nah juga kebiasaan Rasulullah lainnya adalah tidur. Maksudnya bukan Rasulullah banyak tidur, tidak. Rasulullah SAW cara tidurnya Rasulullah, coba lihat nanti berbagai riwayat dikatakan sampai kebiasaan Rasulullah tidurnya dari sebelah kanan. Walaupun Rasulullah pernah sekali-kali ke kiri telentang ya, tapi kebanyakan dari sebelah kanan bulan-bulanan. Nah ternyata dari sebelah kanan mampu menyegarkan otak kita. Kenapa? Karena jantung tidak tertekan dia dengan posisi dari sebelah kanan, karena jantung kita Allah ciptakan letaknya cenderung ke arah kiri. Dan juga paru-paru kita, ternyata paru-paru sebelah kanan ukurannya lebih besar dibandingkan sebelah kiri. Makanya Rasulullah menunjukkan kita awalnya sebelah kanan dulu, karena paru-paru sebelah kiri ternyata lebih kecil sehingga tidak tertekan. Nah, jadi Masya Allah, ini satu hal yang sangat patut kita jadikan suatu semangat ya untuk menghidupkan sunnah Nabi. Termasuk tidur mematikan lampu. Tuh, ini nanti panitia panjang nanti. Ini kita coba mengaitkan. Matikanlah lampu-lampu kalian ketika hendak tidur. Saya pernah baca ini, maklumlah karena mungkin supaya mencegah kebakaran, memang itu ya. Supaya menghemat juga mungkin seperti itu hikmah-hikmahnya. Ternyata di kesehatan pun ada hikmahnya. Kalau kita malam matikan lampu, itu ada satu zat hormon namanya melatonin. Melatonin yang dihasilkan di otak itu kalau kita tidur membiasakan matikan lampu atau meredamkan lampu, kadar melatoninnya meningkat. Loh, apa manfaatnya ke tubuh kita? Ternyata melatonin fungsinya 3 ya, mencegah penyakit kanker, meningkatkan kualitas tidur kita, dan juga meningkatkan imunitas kita. Dahsyat ya, diperoleh dengan mengamalkan sunnah mematikan lampu. Dan itu diproduksi jam 8 sampai jam 12 malam ya. Nah, ini bukti-bukti penelitian ya, hubungan antara lampu dengan melatonin ya. Ini juga bukti-bukti penelitiannya. Dan juga kebiasaan Rasulullah juga, bahkan dalam hadis yang terkenal lah disampaikan, ajarilah anak-anakmu dengan olahraga apa? Kuda. Apa lagi? Memanah. Kemudian walaupun Rasulullah, kalau saya tanya sama ustaz saya, Rasulullah nggak pernah berenang. Bagus nggak pernah. Memang ini padang pasir kan? Tahu ya kan? Sungai pun sungai dia itu besar ya gitu. Nah, tapi Rasulullah nggak berenang. Nah, jadi kalau punya anak kita ajarkan mbak berenang. Jangan pula anak kita tak balik berenang, ya. Tak pula nanti masuk, alhamdulillah tak banjir ke Malaysia, enggak lah ke Malaysia itu kan. Nah, kalau nggak pandai berenang, tenggelamlah, habis diun. Nah, coba. Nanti mana? Kemarin kami bawa anak-anak ke apa sana? Di Binjai itu ada apa tuh? Taman Edukasi Binjai. Nah, kita bawa pelatih panah, Pak. Memang dia juara panah. Pelatih anak tengok belajar panah. Kita beli panah cuma 2 biji. Tapi pura-pura anak tuh belajar panah. Semangat karena panah itu sehat juga. Melatih fokus, melatih otot panah. Ya, dan melatih kepercayaan diri. Ya, itu sehat ya. Nah, kita pernah juga naik kuda. Ini kuda anak yang kita naikkan. Ini di bistro ada tuh satu, saya sekalian menyampaikannya, ada pemilik apa namanya bistro Binjai itu, teman kita juga.
Beliau ada 17 kudanya, diundang saya ke sana, ada kuda Arab ya, disuruh saya naik kuda Arab, suruh maju. Bukan kayak beras tagi itu kan, beras tagi kan ada yang mega, ini suruh gini Pak, udah, wah kan sanggup saya, ini harus kuat, memang perlu latihan. Nanti Bang Sulaiman coba Bang Sulaiman. Tapi kudanya kita nggak bawa. Ada kuda. Kudanya yang kayak apa? Kudanya masih ada. Apa ya? Hah? Kayak kuda nih lah. Iya. Oke. Nah ini supaya semangat kita ya nih. Ini jurnalnya tentang olahraga. Jadi orang yang rajin olahraga usia selnya panjang, telomer namanya. Panjang telomer itu kalau semakin panjang usia sel kita makin panjang. Awet kita, lebih awet. Kalau mati itu ajar. Bisa ada orang sehat mati langsung ditabrak. Ya, naik Sudago lewat dengan kereta api. Ya, selesai. Nah, tapi kita ada upaya menjaga amanah tubuh kita ini dengan hidup sehat. Oke. Nah, terakhir. Terakhir ya. Nah, ini tentang senyum. Ya. Senyum ini perlu diangkat. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling banyak senyum. Tidak adalah orang yang paling banyak senyumnya melainkan Rasulullah. Bahkan seorang sahabat Salman Al-Farisi tertarik melihat wajah Rasulullah yang bercahaya senyum, ya enak dipandang. Nah, ini dai-dai harus enak dipandang lah. Muat kali punya ustaz, tak ada senyum-senyumnya. Ya. Lagi jamaah nanti bid'ah. Boleh main haram, udah. Kayak gini buat tuh. Nggak bisa lari jamaahnya. Kayak Ustaz Ramadan lah. Enak kita nih ceramahnya sana. Pertama keluarga sakinah saja. Saya suka Ustaz kalau bahas tentang keluarga sakinah. Senyum-senyum ibu-ibu semuanya ya. Karena ibu-ibu yang beda ya kan. Senyum itu sedekah Pak. Sedekah. Udah tahu lah kita. Tinggal ngamalkan. Senyum itu sedekah. Tabassumka biwajhika saudara. Nah kita coba kaitkan dengan kesehatan. Ini bukti penelitian bagaimana pengaruh senyum terhadap kesehatan. Ternyata, ya, dengan ekspresi wajah senyum mampu mengurangi stres respon. Ya. Kemudian dipenelitikan juga efek smile terapi terhadap apa saya ini? Nah, terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil dengan hamil yang pertama, pre-gravida. Ini pada wanita. Jadi oma-oma yang baru hamil perdana kan stres itu melahirkan, ya. Disuruh senyum sama peneliti ini, tingkat kecemasannya berkurang. Ya, jelas. Jadi ciri-ciri banyak anak gitu. Lakinya yang cemburu. Iya, dia senyumnya sama dokter pula tuh. Ganteng kan Pak dokter. Ada kasusnya. Ibu-ibu senang pada satu dokter katanya ganteng. Itu kalau nggak cemburu, model nggak cemburu suaminya tuh, aduh. Kalau kita kan bangsa cemburu gitu ya. Jadi aku nggak ganteng. Ada kasus itu lah. Saya teman saya. Kok Pak dokter itu ganteng dokternya, Pak Hasanul katanya. Jangan lagi lihat nih. Jadi apa hubungannya sama? Jadi laki kau gimana? Ya laki ganteng juga. Dia maksudnya nggak supaya laki ganteng. Tahu lah kan ibu-ibu ini kan genit juga kadang. Pasien-pasien gua genit-genit tuh tengok sekarang. Makin tambah usia makin genit. Ibadah tuh ganteng kali. Ya, dia kesini sekali tuh ya. Kita ada pengalaman juga dengan ibu. Ya, oke ya. Jadi ibu hamil. Nah, nanti kalau istri kita hamil suruh senyum-senyum. Nah, mengurangi kecemasan dia. Ya. Nah, ini ternyata penelitian tentang senyum. Bukan apalah tadi saya terjemahkan ke dalam bentuk grafik ini. Ternyata orang yang sering senyum itu di dalam otak dia akan dilepaskan namanya hormon endorfin. Endorfin ini salah satu hormon alami yang menyebabkan rasa tenang, bahagia, stres berkurang gara-gara endorfin. Namanya morfin alami. Morfin alami. Dalam tubuh kita ada morfin Pak. Alami namanya endorfin. Hebat Allah berikan kepada kita sebenarnya. Sekarang orang karena kurang iman, tak beriman, stres, banyak masalah, lari ke narkoba, cari morfin, nggak alami.
Di konsumsi morfin tak alami tadi, masuklah BNN. BNN ya? BNN. Badan narkotika. Masuk karantina, rehab. Malu warga, stres mamanya, malu anaknya narkoba, masalah sih. Apalagi kasus narkoba sekarang Sumatera ilmunya nomor 1 bagi Sumatera yang maintain. Sumatera ini kasus narkoba ini. Ya, ini ngeri kan? Akhirnya apa? Gara-gara tak ngamalkan satu sunnah mungkin senyum. Coba aja senyum-senyum aja. Ada salah senyum. Wah, tengok si dai-dai sini ngaji senyum. Dapat kue senyum, nggak dapat kue pun senyum. Apa? Aisyah radhiyallahu anha, nanti Ustaz mungkin lebih tahu, itu pernah dulu kesandung batu apa bosnya? Berdarah kaki Aisyah. Apakah Aisyah mengumpat langsung? Aisyah radhiyallahu anha, ya, mukmin kita. Ini batu siapa taruh sini batu? Kurang ajar. Apa reaksi itu? Enggak. Malah senyum dia. Kenapa? Tahu deh ini apa ini. Gitu. Cantik mainnya. Cantik kan? Karena masalah sih senyum. Latihan. Karena senyum bisa melahirkan endorfin. Kalau kita endorfin makin bahagia makin senyum. Jadi tak putus-putus dia. Kalau orang yang payah senyum, latihan senyum dari sekarang, ya, latihan. Ternyata senyum untuk menyehatkan jantung kita, menjauhkan efek bahagia, menurunkan stres, bahkan meningkatkan gerak peristaltik usus. Maaf, orang-orang yang susah buang air besar, ya, sebelum besar suruh senyum, insya Allah selesai masalah buang besar. Lagi senyum kan? Coba kan? Ada hubungannya dengan usus kita, senyum itu. Senyum akan menekan hormon simpatis, meningkatkan hormon parasimpatis. Ya, kerja parasimpatis. Nah, parasimpatis efeknya apa? Meningkatkan gerak peristaltik sehingga kotoran akan lebih mudah keluar. Itu teorinya. Jadi guru saya pernah mempraktikkan nenek-nenek seminggu belum buang air besar. Kasih dolkola sudah, dikasih apapun sudah. Pepaya sudah. Apa jalan terakhir? Adalah nenek latihan senyum aja sehari minimal 20 kali senyum, sekali senyum 20 detik, satu kali senyum lamanya 2 cm kanan, 2 cm ke kiri, harus simetris senyumnya, senantiasa senyum. Setelah senyum besoknya datang ke nenek lapor ke dokter, selesai dong masalah muat besar, bisa saya BAB. Rupanya orang bisa BAB gara-gara stres juga. Nah, jadi dakwahkan pentingnya senyum, fadilah senyum. Umatnya harus banyak-banyak senyum, stres sekali sekarang udah latihan senyum, ya. Tapi senyumnya harus ikhlas. Ada tata caranya senyum tadi, bukan suka-suka Pak. Harus simetris dia, lebarnya 2 cm jadi semata. Mata juga harus ikut senyum, ya. Kemudian apa? Ya pastikan ada orang tempat kita itu aja. Ya kan kalau sahabat senyum-senyum sendiri kan nanti pulang dari masjid. Ibu-ibu pulang masjid kan apa senyum-senyum tadi? Padahal baru kajian senyum kita, ya kan latihan ya. Nah, pastikan. Nanti lampu merah senyum-senyum kan? Satpol PP lewat. Gawat terus kan. Sama juga ibu, hati-hati senyum, jangan senyum sama bapak-bapak. Nanti bahaya lagi. Bapak udah punya bini kan? Senyum-senyum sama aku gitu. Akhirnya masalah lah ya. Ya, lihat senyumnya. Nih, ini ada satu tes ya. Gimana melihat senyum yang betul-betul senyum ikhlas sama senyum tak ikhlas? Yang mana senyum yang betul-betul nyata? Yang jauh 2 ada? Senyum tanggal 45. Itu senyum tanggal 25. Jadi satu semua, ada yang nomor 2? Ada, satu. Hebat berarti majelis ini ya, betul. Ini saya tanyakan sama jamaah tempat lain, rata-rata 2. Nggak tahu saya kenapa. Stres ngerasa. Nah, betul, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Berapa kali kemarin saya ke Aceh Rangsa, diundang direktur PTPN 1, suruh ceramah di depan karyawannya. Saya bawa materi tentang senyum kan gitu kan. Saya bawa, jawabannya rata-rata 2. Ada seimbang, 1 pun 1, 2. Saya tengok yang jawab 2, stres juga mukanya. Masalah Pak. Atau sekarang diam, nggak tahu.
Nah, dai-dai sini Masya Allah udah tahu nih sini wajah yang senyum tuh. Nah, yang memang dua, ada satu. Ya? Apa ciri-cirinya? Matanya. Ya, nah, matanya bisa menggambar. Yang kedua psikopat. Ya, oke. Yang ini yang mana? Satu atau dua? Satu atau dua? Bintang kali kan? Mati kan 50 udah mati ya? Hah? Ibu-ibu mana? Yang satu tunjuk tangan. Satu. Masih ke? Yang dua mana? Yang dua? Yang satu. Satu, dua. Satu. Yakin kali ya satu ya? Satu. Iya betul satu. Yang dua kurang senyum ya. Apa satu? Kan nampak dia beda jadi. Ya. Jadi ada penelitian yang memang diukur dia sudut matanya, diukur tarikan ototnya itu diukur dia. Kalau dari sini nggak nampak ada giginya ya, Mas. Oh ya pula ya, ada luasnya ya. Oke ya, baik itulah kajian saya hari ini ya. Sekarang banyak yang kita bahas. Insya Allah dengan yang sedikit ini ya adalah bawa oleh-oleh bisa dipulang ke rumah,